Aquarius, selamat datang di bacaan bulan purnama di Libra yang akan terjadi pada tanggal 8 April 2020. Aquarius, setiap bulan purnama terjadi ketika bulan tepat beroposisi dengan matahari dan pada saat ini ada di zodiak Libra. Zodiak Libra itu mengindikasikan hal yang terkait dengan keseimbangan, balance. Dan balance atau keseimbangan itu diperoleh dengan merasakan bagaimana kita tidak seimbang sehingga kita paham apa yang dimaksud dengan seimbang untuk diri kita. Kadang-kadang keseimbangan itu adalah antara diri kita dengan diri kita sendiri. Ada dua hal yang berkompetisi yang membuat kita harus menyelaraskan. Ada juga saatnya keseimbangan itu diperoleh dari diri kita dengan orang lain atau dengan pihak lain, tidak hanya perorangan tetapi juga bisa lebih besar daripada perorangan. Buat Aquarius, Libra adalah rumah ke-9 atau terkait dengan pembelajaran yang tinggi tentang perjalanan jarak jauh dan tentang spiritualitas. Jadi buat Aquarius, Libra atau pada saat bulan purnama di Libra seperti menemukan informasi yang terkait dengan katakanlah informasi ilmu pengetahuan, scientific, sesuatu yang baru. Buat teman-teman yang bergelut di bidang keilmuan, buat teman-teman yang bergelut di bidang spiritualitas, barangkali menemukan makna tertentu dari pelajaran hidup. Itu yang dilihat. Dan pada saat ini, Aquarius, matahari berada di Aries atau di area komunikasi, sehingga pemahaman tingkat tinggi tersebut mungkin tentang pelajaran tertentu, mungkin tentang rumus matematika, apapun ya, saya hanya mencontohkan karena biasanya di kehidupan sehari-hari itu macam-macam dan Aquarius ini khususnya Aquarius yang punya kaitannya dengan kemampuan untuk meningkatkan terus ya keterampilan dan kemampuan ini akan menerima energi ini paling besar ya, dan itu diperoleh melalui komunikasi. Dan pada satu saat komunikasi kadang-kadang bicara mengenai dikotomi dua hal, kemudian saling diargumentasikan dan kemudian mendapatkan satu pemahaman dari argumentasi tersebut. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya tidak ada kaitannya langsung dengan keilmuan ya, mungkin tidak lagi dalam posisi sedang belajar, maka barangkali komunikasi ringan yang tadinya dilakukan via media sosial itu bisa menjadikan Aquarius punya ide besar dan kemudian bisa menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Itu bisa saja terjadi. Aquarius, kita lihat Mars dan Saturnus ada di rumah pertamamu. Berarti dia punya pengaruh besar terhadap cara berpikirmu, cara berkomunikasimu, dan cara menyampaikan, mengekspresikan diri kepada orang lain dan juga kepada dunia. Dan oleh sebab itu, karena Mars ada di rumah pertama, maka di sini ada keinginan yang sangat besar untuk menunjukkan ide-ide yang rasanya ingin keluar tidak ada batasannya ya, dan mungkin termasuk ide-ide atau komunikasi yang agresif ya karena Marsnya ada di situ. Dan kemudian matahari juga ada di area komunikasi sehingga barangkali banyak sekali ya mungkin kata-kata yang perlu di-delete sebenarnya itu keluar. Kenapa perlu di-delete? Karena di situ juga ada Saturnus. Saturnus itu seperti tokoh orang tua yang sangat mengagungkan tradisi, tapi dia ada di dirimu juga. Sehingga sebenarnya ketika bicara mengenai sesuatu yang keras, tekanan yang keras yang berikutnya juga datang dari diri sendiri. Misalnya ada
rasa penyesalan. Dan Saturnus itu juga sering disangkut pautkan dengan penyesalan. Ya, karena apa? Karena dia bicara mengenai waktu dan waktu yang terlewatkan. Nah, itu bisa terjadi, dan buat Aquarius barangkali ada kaitannya juga dengan rumah. Karena apa? Karena Uranus berada di Taurus, di area terkait dengan tempat tinggal atau tempat yang aman. Sehingga eh, kalau bukan rumah, barangkali di sini mungkin Aquarius sekarang kalau tidak berhati-hati dalam bicara bisa sampai pada situasi yang mengancam keamanan. So, just saying, hanya lihat dari chartnya, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan kalau kita lihat Aquarius, sebenarnya memang ada hal di masa lalu yang memang itu begitu berpengaruh pada diri Aquarius, begitu besarnya pengaruh, dan itu harus dilepaskan. Struktur yang besar, sesuatu yang tadinya menyokong Aquarius 100%, dan saat ini sokongan itu, dukungan itu, sesuatu yang memberi dasar yang kuat pada Aquarius saat ini tengah crumbling down. Somehow itu berakhir. Dan ini berpengaruh pada keuangan atau hubungan dengan saudara kandung yang menjadi tidak jelas, menjadi sesuatu yang membuat Aquarius sedikit agak takut dengan situasi masa depan. Begitu gambarnya yang ada di sini. Aquarius, kalau kita lihat dari tarot, saya akan mengambil sebaran relationship ini. Yang di tengah adalah hubungan, sebelah kiri 3 kartu itu adalah Aquarius, sebelah kanan adalah orang lain, siapapun itu. Kalau memang tidak ada, maka dilepaskan saja, tidak usah dibaca. Lihat dari 3 yang ada di Aquarius. Kita lihat apa yang muncul. Oke, kita buka kartu yang sudah keluar ini. Oke, Aquarius, hubungan ini membuat Aquarius patah hati, it's very clear. Tapi bukan berarti Aquarius hancur, sama sekali jauh dari hancur. Justru Aquarius semakin punya pandangan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Tetapi memang basisnya adalah menyelesaikan sesuatu yang sudah lama harusnya diselesaikan. Ya, sesuatu yang mendukung, yang masih diharapkan oleh Aquarius itu harus sudah mulai perlahan ditinggalkan. Mengapa? Karena kemudian Aquarius bisa mulai status baru, status yang kemudian bisa diisi dengan semua kreativitas yang dimiliki oleh Aquarius, dan di situ engkau akan thrive, akan menjadi berhasil di situ. Sementara kalau kamu ingin tahu, di sebelah kanan itu hanya menawarkan sesuatu yang kecil dan tidak terlalu besar, dan itu juga hanyalah cerita masa lalu. So Aquarius, ini yang saya bisa baca dari bacaan kali ini. Wenita Indah dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.